Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel Novinaldi. Kita akan lanjutkan tutorial kita mengenai Laravel 10 dan Inertia React.js. Sebelumnya kita sudah coba menampilkan data dari database. Pada video kali ini kita akan coba bagaimana sih cara insert data ke dalam database ya. Baik, silakan teman-teman buka kembali projectnya dan jalankan. Jangan lupa cara menjalankannya. Pertama npm run dev ya, kemudian yang kedua adalah php artisan serve. Baik teman-teman, kita langsung saja. Silakan teman-teman buka file index.js ya. Teman-teman bisa tekan Ctrl P pada Visual Studio Code-nya ya, buka di resource.js pages ya, mahasiswa index. Kita akan coba nambahin di sini. Kita jalankan terlebih dahulu ya, yang mana kita pengen menampilkan sebuah tombol di atas tabel di sini. Caranya adalah kita memanfaatkan sebuah komponen yang namanya link dari Inertia React-nya. Jadi silakan import di sini, kemudian link di sini ya, kemudian enter Inertia.js Inertia React. Di sini kita perlu menambahkan sebuah komponen namanya link. Oke. Link di sini teman-teman bisa di sini ada penutupnya. Link penutupnya. Oke. Di sini teman-teman bisa tambahin misalkan tambah data. Oke. Kalau kita lihat hasilnya tambah data seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen jadikan sebuah button kayak seperti button gitu, teman-teman bisa tambahin sebuah props namanya as. Kita set sebagai button, kemudian tipenya jadi button. Oke, kemudian kita href ini sama seperti tag A ya pada HTML. Nanti kita akan arahkan ke roots-nya itu mahasiswa add ya. Nanti kita akan membuat sebuah function nantinya form add gitu ya. Kemudian kita bisa tambahin stylenya di sini seperti ini teman-teman. Misalnya pengen nambahin color gitu ya, tambahin black. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian tambahin juga kalau misalkan agak sedikit ke bawah, kita kasih margin bottom. Misalkan kita kasih 10, maka dia agak sedikit ke bawah tabelnya. Baik, ketika diklik di sini belum ada respon apa-apa, maka kita perlu masuk ke web ya, routes webnya. Kita akan tambahin sebelum resource, kita buat sebuah route dengan metode get. Ketika ada user mengarah ke mahasiswa /add, maka dia akan masuk ke mahasiswa controller, panggil kelasnya. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah function namanya form add. Nah gitu ya. Di sini kalau misalkan resource, dia otomatis memanggil sebuah routes. Teman-teman bisa cek di sini ya, menggunakan terminal ya. Di sini bisa menggunakan perintah php artisan kemudian route list. Nah gitu. Di sini akan kelihatan di sini metode-metode yang route yang dilalui ya, yang sudah dicatat sama Laravelnya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah function form add, masuk ke mahasiswa controller. Oke, mahasiswa controller itu ada di app http controllers mahasiswa controllers. Di sini kan kita buat sebuah function baru karena kita tidak ada punya function yang namanya form add. Public function, kemudian function form add. Oke, kemudian kita akan membuat return. Kita coba refresh, kita copy aja ini ya supaya cepat. Kemudian ini tidak ada parameter di dalamnya, kita akan tes. Di sini akan kita buat form tambah. Oke, di sini di form tambah kita akan tambahkan di bagian resource, kemudian JS, kemudian pages ya, pages mahasiswa. Klik kanan new file di folder mahasiswanya. Jangan lupa ekstensi JSX. Oke, kemudian kita bisa buat perintah sederhana saja terlebih dahulu. React, kemudian from React.
Kemudian jangan lupa export fungsinya sesuai dengan nama file. Oke, jangan lupa di return di sini. Teman-teman boleh pakai kurung biasa, boleh array ya. Ini sama aja kok. Jadi kita coba dulu yang seperti ini biasa aja. Misalkan kita tambahin div atau komponen kosong boleh juga seperti ini. Nah, kita akan buat tulisan H besar. Nah, gitu ya. Misalkan ini adalah form. Kita tes terlebih dahulu apakah jalan, kita refresh, kita klik. Ya, oke, sudah masuk ke dalam find form tambah ya, ke file form tambah. Oke, kita akan buat sebuah file di sini, beberapa perintah untuk menampilkan form tambah. Pada form tambah ini kita perlu menambahkan state ya. Namun kita panggil dulu ya, use state. Use state ini hampir sama kalau di PHP itu variable ya. Jadi kita buat sebuah variable untuk menampung nilai-nilai dari field. Nilai-nilai dari inputan ya, bukan field, inputan yang kita buat, kemudian nanti kita akan masukkan ke dalam database ya, kita insert nantinya yang kita kirim nanti ke server. Jadi kita bisa menggunakan perintah seperti ini, const kemudian tname, misalnya text name gitu ya, kemudian set tname seperti ini gitu, kemudian isinya adalah use state, nilainya kosong. Oke ya teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan bawaan dari ekstensi dari Visual Studio Code-nya. Ketik use state, nah, pilih yang ini, yang ada tulisan use state-nya. Nah, kemudian kita bisa jadi rubah di T nama otomatis, kemudian tekan tab, otomatis T-nya besar ya. Kemudian initial state-nya kita buat kosong. Lakukan cara yang sama untuk T alamat dan T jengkel. Oke teman-teman, sudah kita buat use state-nya 4 buah sesuai dengan jumlah field yang mau kita simpan ke dalam database tabel mahasiswa khususnya. Selanjutnya kita perlu mendesain formnya sedikit sesuai dengan selera kita, boleh juga. Misalkan ini adalah form tambah mahasiswa, kita bisa tambahkan garis horizontal di sini HR. Kemudian kita bisa tambahin sebuah tombol, boleh juga kita tambahin kayak gini, import link di sini. Kemudian kita boleh tiru yang ini, kita copy saja untuk membuat tombol kembali di sini. Kemudian ini kalau misalkan tidak rapi, kalian boleh ganti dengan JavaScript React. Oke, dia otomatis kalau kita format dokumen perintahnya di sini kita arahkan mahasiswa slash saja, kemudian kita buat tombol kembali. Kemudian kita boleh tambahin tabel di sini seperti biasa, kemudian kita kasih bordernya 0 gitu ya teman-teman. Kemudian kita bisa buat tr, kemudian td, kita buat sebuah tulisan label, misalkan input name ya, name, kemudian td, kemudian ini untuk adalah inputannya, inputan sama seperti biasa, text. Kemudian untuk value-nya itu kita ambil dari state tadi, tname. Nah, gitu ya. Kemudian kita tambahkan sebuah prop namanya onChange. OnChange. Jadi apapun perubahan di dalam inputan tersebut akan berubah pula di dalam state-nya, dia otomatis. Kemudian kita buat sebuah parameter ketika apapun perubahannya, kita akan set tname tersebut. Oke. Kemudian target value. Oke ya. Jadi apapun yang berubah pada tulisan tname itu pada inputannya, dia akan berubah otomatis di dalam state-nya ya. Jadi beda ya kalau di PHP biasa. Kemudian kita bisa tambahin di sini placeholder untuk munculin watermarknya pada inputannya. Misalkan inputkan name mahasiswa. Oke ya teman-teman, kalau kita simpan terlebih dahulu, kita lihat hasilnya, klik tambah, maka hasilnya seperti ini. Oke, paham ya? Mudah-mudahan teman-teman paham sampai di sini. Ini sederhana saja. Oke ya.
Kemudian kita tambahin untuk inputan nama lengkap. Caranya seperti yang di atas, nama lengkap, oke. Kemudian value-nya jangan lupa ganti T nama. Ini T setnya, T nama juga. Oke, kemudian kita bisa ganti placeholder-nya sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita coba refresh. Oke ya, sudah ya. Kemudian teman-teman boleh tambahin size-nya supaya lebih panjang, misalkan kita buat 50. Kita refresh kembali. Oke, gimana? Kemudian sama halnya dengan inputan select untuk memilih data jenis kelamin. Misalkan di sini ya, jenis kelamin. Kita akan menggunakan yang namanya select ya, seperti biasa. Select option. Kemudian kita boleh tambahin on change sini sama, kita boleh copy yang di atas ya, sama aja ya. Kemudian set gencal, T gencal, kemudian a target, kemudian value. Kemudian kita tambahin option di sini. Kita buat kosong, selected nilainya true. Ini untuk ditampilkan di awal ya. Misalkan kita buat pilih gitu ya. Kemudian untuk ini kita kasih value-nya L, kemudian labelnya laki-laki, misalkan seperti itu. Kemudian cara yang sama, perempuan di sini, kemudian di sini P. Oke, kita coba jalankan kembali, sudah. Oke ya teman-teman, berhasil. Kemudian untuk alamat boleh teman-teman kita gunakan sebuah text area. Di sini kita ganti dengan bukan inputan ya, tapi text area. Namun text area itu ada penutupnya. Nah, seperti ini. Kemudian value-nya kita ganti dengan T alamat. Ini bukan value ya. Oke, on change. Kita ganti T alamat. Oke, kemudian di sini oke teman-teman. Ini bukan pakai TP ya, nggak ada TP di sini. Tetap kita gunakan value T alamat, oke ya. Kemudian ini calls-nya kita ganti calls, kolomnya 50, kita buat rows-nya 5. Oke teman-teman, kita refresh kembali, hasilnya seperti ini. Oke ya, kita bisa ganti dengan, ini bukan placeholder-nya alamat ya, ini nama lengkap tapi alamat ya, alamat Anda. Oke, kemudian teman-teman kita bisa tambahin button di sini. Caranya sama, tr, kemudian td kita kosongin, kemudian di td-nya kita tambahin sebuah button yang namanya tipe submit ya, button tipe submit. Oke, misalkan ini simpan data. Oke, kita akan coba lihat di sini. Nah, oke ya. Kita juga bisa ketika diklik nanti akan muncul sebuah, atau kita disable ya. Kita kasih disable, maaf, kita matikan. Kita akan buat di sini. Kita akan tambahkan sebuah use state baru namanya. Use state kita buat loading dengan nilai awalnya itu false. Oke ya. Ketika diklik nantinya tombol submit ya gitu ya. Nanti kita akan membuat di sini pada formnya ini ada kelupaan. Di sini kita tambahin form seperti biasa. Kemudian ketika on submit gitu ya. Maka kita akan membuat sebuah function namanya save data. Oke, penutup formnya kita letakkan di bawah penutup tabel. Oke teman-teman. Kemudian di save data ini kita akan membuat seperti ini. Const save data. Ketika diklik ya, maka jalankan eksekusi ini. Kemudian nantinya jangan lupa tambahin dulu ketika diklik. Nah ini jangan ada aksi apa-apa, kita tambahin prevent default ya.
Kemudian ketika diklik tombol submit, kita akan set loadingnya itu menjadi true. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa cek di sini. Kemudian ketika di sini teman-teman bisa buat logika. Ini saya hapus dulu. Saya hapus, kemudian saya enter. Saya buat seperti ini, pakai operator ternary. Jika loadingnya nilainya true, maka kita akan buat tunggu, ya. Tunggu sedang proses gitu ya, ibaratkan seperti itu. Jika tidak, maka tulisannya adalah simpan data. Oke, kita akan coba dulu ya. Bisa teman-teman cek, ketika klik simpan data, maka akan muncul berubah tunggu gitu ya. Kita refresh kembali. Bagaimana caranya? Kita buat disable. Kita tambahin props disable di bagian buttonnya. Kemudian kita buat loading. Jadi nilainya true ya. Jadi kita refresh, simpan data, maka loading gitu ya, ada loading atau tunggu, kemudian nilainya adalah disable, sifatnya true. Oke teman-teman, kita refresh kembali, kemudian kita back kembali save datanya. Di sini ketika nilainya true, maka kita akan mengirimkan semua. Jadi kita akan membuat cons mahasiswa. Di dalam cons mahasiswa ini kita akan panggil semua state, tim name, tim nama ya, t nama, t alamat ya gitu ya, kemudian t jankel. Oke, kemudian nanti akan kita lakukan post data dengan menggunakan inersia. Ingat, inersianya tekan Ctrl space, nanti klik ini, ambil nih ya, dia otomatis membuat memanggil import inersia ya, inersia, kemudian titik post. Kemudian nanti kita arahkan ke slash mahasiswa dengan metode post, berarti dia nyimpan data. Kemudian kita akan membawa parameter mahasiswa. Ya, teman-teman. Kemudian koma, parameter yang ketiga, ketika finish ya, ketika selesai, maka kita hentikan loadingnya. Gitu. Set loading jadi false. Oke. Gimana teman-teman? Semoga paham sampai di sini gitu ya. Jadi ketika diklik save data ya atau tombol submit, dia akan mengirimkan semua state dari state yang ada untuk dikirim ke server menggunakan inersia method post. Maka dari itu kita perlu menambahkan beberapa perintah untuk menyimpan data di store di sini ya, function store. Terlebih dahulu kita akan membuat sebuah validasi ya gitu ya, request kemudian validate. Oke ya, teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk validasinya. Nah, ini kita misalkan tname, kemudian required ya, kemudian kita unique, tidak boleh ada yang sama, tabelnya mahasiswa, kolomnya adalah name. Oke. Kemudian cara yang sama untuk field t nama, maaf, inputannya kita kemudian buat kita kasih validasi tidak boleh kosong, sama juga t jankel gitu ya. Kemudian required sama, kemudian untuk yang t alamat. Oke ya. Kita akan coba bagaimana menampilkan validasinya terlebih dahulu. Masuk ke form tambah, kita akan menggunakan yang namanya usePack dari inersianya. Panggil usePack, ini dia inersia react-nya. Oke, kita akan kita akan menampilkan error, kita tampung ke dalam usePack di sini. Kemudian kita tambahin sebuah cons di sini, namanya errors, untuk menampung error yang ada pada validasi yang ada di function store tadi gitu ya. Kemudian usePack, kemudian props. Oke ya, ini caranya dari dokumentasi yang saya dapat dari inersia JS-nya, inersia React JS-nya. Kemudian kita akan tampilin errornya di sini. Ketika ada errors gitu ya, errors yang tadi, kemudian yang fieldnya to tname ya, tname yang di sini ya, maka kita akan tampilkannya tanda dan di sini. Kemudian kita buat perintah div, misalkan perintahnya itu adalah errors name. Oke, kita akan coba tes. Refresh terlebih dahulu, simpan data.
Di sini tidak tampil ya teman-teman. Oh ya, tampil. Maaf, tadi sebelumnya tidak tampil. Kita refresh, kita klik. Oke, kesalahan sedikit. Ya, maaf. Di bagian errornya ini bukan nim tapi tnim ya. Tadi sebelumnya sudah saya rubah sebenarnya teman-teman. Baik, kita bisa tambahin di sini tulisannya merah. Kita tambahin class name. Maaf, kita bisa tambahin style aja ya. Style di sini. Kemudian kita kasih color. Misalkan kita kasih warnanya red gitu ya. Kemudian kita kasih font style, kemudian kita kasih italic. Oke ya, kita coba lagi, kita simpan, maka muncul seperti ini. Teman-teman bisa ganti nanti ke bahasa Indonesia atau ganti atribut tenimnya. Caranya bisa ke mahasiswa controller. Di sini kita bisa tambahin parameter ketiga untuk merubah atributnya. Tenim merupakan nim. Nah gitu ya, jadi bisa kita refresh, gitu berubah dia ya. Kemudian untuk T nama itu adalah nama lengkap. Kemudian untuk T jengkel itu adalah jenis kelamin, dan seterusnya untuk alamat. Oke, kita refresh. Kemudian kita bisa tampilkan errorsnya. Kita copy saja sini. Untuk nama, jangan lupa ya teman-teman, kita ganti dengan tnim. Tnimnya kita ganti dengan t nama. Ini tekan Ctrl D ya, supaya dia ngeblok tulisan yang sama. Kemudian kita paste juga ke sini. Kita ganti, kita blok, tekan Ctrl D. Kemudian t jengkel. Kemudian cara yang sama untuk alamat. Di sini Ctrl D lagi, t alamat. Simpan data. Oke, sudah muncul. Teman-teman bisa mengganti ke bahasa Indonesia. Caranya sama ya, dengan CRUD yang biasa. Ini nggak saya ajarkan. Kita langsung saja bagaimana cara simpan datanya. Setelah lakukan validasi, teman-teman buat di sini tampung sebuah variabel mahasiswa, panggil modelnya. Ya, di sini maaf bukan mahasiswa, tapi new. Kita panggil kelas new mahasiswa. Modelnya di sini. Oke. Kemudian variabel mahasiswa, panggil fieldnya. Ini adalah field dari database tabel mahasiswa. Kemudian panggil variabel validate datanya. Kemudian ini adalah tnim. Nah, gitu ya. Cara yang sama boleh ganti di sini. Di sini nama lengkap ini adalah field. Oke, kemudian ini T nama, kemudian T jengkel, kemudian ini tekan Shift Alt ke bawah ya. Alamat, jangan lupa fieldnya sesuaikan. Jika sudah, maka lakukan penyimpanan dengan metode save. Oke, jika sudah, kita akan lakukan return dengan redirect. Kemudian arahkan ke row ya, yang namanya mahasiswa index ya, ke route index, ke function index ya gitu ya. Kemudian kita akan membawa pesan yang namanya message. Misalkan data mahasiswa baru berhasil disimpan. Oke. Jika sudah, kita akan refresh terlebih dahulu. Kita simpan datanya, misalkan gini. Kita boleh tambahin ini maksimal 4 ya. Form tambah, teman-teman bisa, maaf bukan 4 tapi 7. Karena nim di kampus saya ngajar itu nimnya maksimal 7. Jadi kita buat max length 7. Oke, kemudian kita bisa tambahin max length-nya. Untuk validasinya itu max adalah 7. Oke, kemudian tambahin di sini namanya terserah, kita buat perempuan, alamatnya terserah, kita simpan. Oke, kita cari mana dia 4 ya, ini dia 51. Oke, namun tulisan berhasil tersimpannya belum muncul. Bagaimana cara memunculkannya? Kita masuk ke index. Di sini teman-teman bisa tambahin sebuah pesan seperti ini. Kita akan menggunakan use spec ya untuk menangkap pesan ya.
Di UseSpec sebenarnya kita sudah menambahkan di bagian kernel sebelumnya ya, di video sebelumnya, yaitu message flash. Di sini, oh ya bukan di kernel tapi handle di middleware-nya. Di sini kita sudah menambahkan message untuk menampilkan sebuah pesan flash ya. Sama kayak seperti session tapi sifatnya sementara aja gitu ya. Jadi kita kembali ke index. Kemudian kita tambahin di sini cons ya. Cons, kemudian kita buat flash ya, kemudian sama dengan UseSpec, kemudian kita panggil props. Oke, kemudian kita akan tampilkan pesannya sebelum perintah tabel. Di sini ya teman-teman bisa tambahin jika ada sebuah flash dan flash itu nilainya message ya, message ini harus sama dengan yang di sini. Juga sama di bagian handle inersianya. Nah, gitu ya, harus sama. Jika tidak sama, maka dia tidak tampil gitu ya. Dan maka akan tampil gitu ya. Kita gunakan perintah takdiv aja dulu. Kemudian kita panggil flash message. Nah, gitu ya teman-teman. Kita coba lagi, refresh kembali, lakukan tambah data, ya terserah aja namanya. Di sini pilih laki-laki, simpan. Di sini terlihat sudah berhasil ya pesannya, data mahasiswa baru berhasil disimpan. Teman-teman bisa rubah sedikit pesannya menggunakan perintah style di sini, kemudian kurung kurawalnya 2 kali, boleh di enter ya. Kemudian kita tambahin font weight, kemudian bold, kemudian kita boleh kasih colornya misalkan green, warna hijau, kemudian kita kasih margin bottomnya kita kasih 10. Oke, kita boleh simpan kembali, refresh, kemudian tambahin seperti ini, simpan data, sudah berhasil. Gimana teman-teman, sudah berhasil ya? Baik, untuk simpan data sudah berhasil. Insyaallah di video selanjutnya kita akan coba update dan delete data. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.